Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam sapaan tengah minggu suara konsistori HKBP Mampang Perapatan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita persiapkan diri dengan bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 437, Tungdamu Barohaku. Tungdamu barohaku dibantu hati, Tung Yesus maringan dia. Nunga sonangaun tunda meraki, Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Tuna sonang doa dung tu Yesus Allah, Tung Yesus maringan dia. Au naliluhian dapat kapulaki, Tung Yesus maringan dia. Yung asay dosaki di ban mudah naik, Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Yung nato ng doa, Tung Yesus Allah, Tung Yesus maringan dia. Nats renungan untuk kita hari ini sesuai dengan bacaan malam Matius 9 ayat 9 sampai 13, tetapi saya akan membaca atau mengambil satu renungan untuk kita dari ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, bangkit dan mengikuti dia. Topiknya, ikutlah Yesus. Matius adalah seorang penagih pajak. Dalam kehidupan orang Yahudi, pemungut cukai atau pajak adalah orang berdosa karena mereka merupakan perpanjangan tangan orang Romawi. Mereka sering mengambil melebihi yang sudah ditetapkan. Mereka tidak jujur dan tamak. Tetapi ketika Yesus melihatnya, hikmah yang selama ini sudah terekam di dalam diri mereka itu diruntuhkan, dan Yesus menerima Matius sebagai bagian dari keselamatan. Walaupun Yesus melanggar tradisi, tetapi demikianlah nilai kerajaan Allah. Tujuan Yesus datang ke dunia bukanlah untuk orang suci atau orang benar, melainkan bagi orang berdosa. Yesus menambahkan bahwa orang sakitlah yang membutuhkan tabib, bukan orang yang sehat. Di ayat 12, Yesus menghancurkan tradisi yang mengikat orang tetap berada di dalam kesalahan dan dosa, sehingga orang berdosa tidak mengenal anugerah Allah. Ini menjadi kritik bagi kita yang melihat pelayanan dengan fokus pada diri sendiri, membesarkan diri sendiri, mempertahankan kesalehan dengan menyingkirkan mereka yang tidak aktif atau yang pernah memiliki masa lalu yang kelam atau memiliki kesalahan. Terkadang ketika menganggap diri kita hebat dan merasa sangat dibutuhkan, kita menjadi orang yang biasa-biasa dan bukan sebagai pewaris kerajaan Allah. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, nas ini berlaku bagi kita semua. Yesus memanggil kita untuk mengikutinya, bukan karena kita memiliki kelebihan, orang benar dan suci. Justru kita dipanggil dalam segala keterbatasan kita, terlebih sebagai orang-orang yang memiliki kekurangan, kegagalan, atau berbagai hal yang membuat kita rendah diri dan tidak merasa apa-apa. Kita adalah orang-orang berdosa yang dilayakkan Tuhan untuk mengikut Dia. Ketika Tuhan memanggil kita, mari ikut karena Tuhan penuh dengan dan kaya akan kasih karunia. Kita mengikutinya, meneladaninya dalam sepanjang kehidupan kita, menjadikan Dia sebagai panutan hidup kita. Demi Dia kita rela untuk meninggalkan zona nyaman kita, meninggalkan status yang kita bangga-banggakan, karena di hadapan Tuhan
kita adalah orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita akan gagal mengikutinya saat melihat segala sesuatu dari kelebihan kita. Sama seperti orang-orang Farisi yang selalu melihat pemungut cukai adalah orang-orang yang terpinggirkan dan orang-orang berdosa dan mereka memiliki kelebihan. Saudara-saudari, transformasi hidup Matius menunjukkan bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu kelam bagi seseorang untuk diterima dalam kasih Allah. Perubahan ini menjadi bukti nyata bagaimana panggilan ilahi mampu mengubah arah hidup seseorang. Respon dari Matius adalah mengikut Yesus. Dia menyampingkan stigma yang ditujukan orang kepadanya dan mengganti percaya pada panggilan Yesus untuk diikutinya. Berani meninggalkan zona nyaman untuk menyambut anugerah Tuhan hingga sampai pada akhirnya ia mati. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, melalui nas ini kita diajarkan yang pertama, kita diingatkan bahwa Tuhan menyambut kita tanpa melihat latar belakang kehidupan kita. Yang penting adalah mari ikut Yesus. Terima kasih karunia dan pengampunannya. Kedua, mari menyambut saudara-saudari dalam Yesus Kristus tanpa melihat kelebihan ataupun kekurangannya. Tetapi terimalah dia sebagai sesama orang yang memerlukan pengampunan dan kasih Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 1 dan 2, Jika Aku Ikut Tuhan. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang. Semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikut Engkau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Aku rela menderita karena janji setiamu. Jika Tuhanku andalkan kala semua seru, aku ikut Engkau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ku bersyukur telah disambut dalam kerajaan-Mu tanpa melihat kelemahan dan dosa kami. Ajarlah kami mengikutimu senantiasa. Amin.